warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Andrian Firdaus Yusuf Al-Qardawi, STNT. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Sunan Giri Surabaya dan mengajar pada Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keahlian yang saya miliki, yaitu mata kuliah Manajemen Konstruksi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa jurusan Teknik Sipil semester 7 dengan kode mata kuliah MKP 7125 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini membahas terkait bidang ilmu manajemen konstruksi yang mencakup bidang ilmu antara lain konsep dasar manajemen konstruksi, tahapan proyek konstruksi, unsur-unsur proyek konstruksi, jasa konstruksi. Selain itu, prosedur pengadaan jasa konstruksi, manajemen kontrak, dan aspek hukum juga akan menjadi bahasan dalam mata kuliah ini. Keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri jasa konstruksi serta klaim asuransi alternatif juga akan menjadi pokok bahasan dalam mata kuliah ini. Dan pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali tentang penggunaan Microsoft Project sebagai salah satu tool dalam pengendalian proyek konstruksi. Nantinya diharapkan pada mahasiswa mempunyai skill yang cukup dalam menghadapi dunia kerja. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi dari mata kuliah ini adalah CPL 4, CPL 5, CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah ditandatangani dan divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain adalah CPMK 1. Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar manajemen. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar organisasi proyek. CPMK 3, mahasiswa mampu mendefinisikan karakteristik dalam tahapan proyek, struktur proyek, teori supply and demand dalam proyek. CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa tentang tugas manajemen proyek dalam setiap tahapan proyek. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup jasa konstruksi dan perbandingan manajemen konstruksi. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami karakteristik gaya kepemimpinan dan sistemnya. CPMK 7, mahasiswa diharapkan mampu memahami jenis pelelangan, prosedur, dan proses pelelangan. Sedangkan CPMK 8, mahasiswa diharapkan mampu memahami keuntungan dan kerugian dari masing-masing jenis kontrak pekerjaan. Selanjutnya, CPMK 9, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa penggunaan metode diagram baris, bar chart, JPM methods, serta row diagram. Sedangkan yang terakhir, CPMK 10, mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan Microsoft Project sebagai alat pengendali proyek. Selanjutnya, 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung dari Learning Unsuri Surabaya, serta interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh berbagai media pembelajaran berupa video ataupun analisa pekerjaan proyek yang telah lampau, serta kuis interaktif dan juga Microsoft Project sebagai media pendukung. Interaction dalam kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa
yang berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Selanjutnya, asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif. Dalam penilaian ini berupa UTS dan UAS. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experiential learning dan project based learning, dan metode presentasi interaktif dan praktek, serta kolaborasi kelompok dan respon kreatif. Adapun referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah ini ada buku referensi karya saya sendiri dan juga jurnal bereputasi yang menjadi karya ahli yang mengandung kebaharuan sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini. Selanjutnya, video pembelajaran kuliah manajemen proyek dengan materi pada pertemuan pertama, yakni pengantar manajemen proyek dan dasar pemahaman proyek. Berikutnya, video pembelajaran kuliah manajemen proyek dengan materi pada pertemuan pertama, yakni pengantar manajemen proyek dan dasar pemahaman manajemen proyek, akan kami sajikan dalam video berikut ini. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat kabarnya hari ini. Terima kasih. Baik, sebelum perkuliahan pada siang hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya, sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang manajemen proyek, proses manajemen proyek. Di kelas kita akan belajar tentang apa sih manajemen proyek itu. Kita akan belajar tentang bagaimana sih prosesnya manajemen proyek itu. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kata-kata manajemen proyek. Apa sih gunanya? Apa sih manfaatnya? Apa sih bedanya dengan manajemen yang lain? Nah, nanti kita akan belajar itu tentang bagaimana prosesnya, tentang bagaimana sesuatu yang harus dilakukan dengan proses manajemen proyeknya. Teman-teman pernah melihat tentang bangunan di Tempo dulu ya? Sebenarnya manajemen proyek ini tidak hanya artinya mulai diperbincangkan dan dibicarakan. Sejak dulu, bangsa-bangsa dulu juga sudah mengenal manajemen proyek. Mungkin metodenya atau caranya dalam mengimplementasikan manajemen proyek itu berbeda dengan yang sekarang. Secara karakter, kemudian organisasi dalam berpikir, dalam menentukan alur, dalam menentukan kualitas, kemudian dalam menentukan polanya, tahapannya, dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan banyak itu bangunan-bangunan yang fenomenal seperti Candi Borobudur, kemudian kalau di Cina ada tembok besar, kalau di Mesir ada piramida. Itu bagian dari pola manusia pada saat itu bagaimana mengelola bangunan itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, lalu proyek itu apa sih? Sebenarnya proyek itu apa? Proyek itu adalah sesuatu kegiatan dengan waktu tertentu, sasaran dan sumber daya tertentu. Itu proyek. Jadi, saya ulangi, proyek adalah suatu kegiatan dengan waktu tertentu, sasarannya juga tertentu dan sumber dayanya juga tertentu. Nah, bagaimana kalau karakteristik proyeknya sendiri apa aja sih karakteristiknya? Kalau karakteristik proyek itu tentu punya waktu yang terbatas. Oke. Waktu proyek itu selalu terbatas. Jadi ada awal, ada akhir. Kemudian kegiatannya unik, bukan rutin, bukan sesuatu yang bersifat rutinitas. Artinya kegiatannya itu bersifat tentatif atau situasi dengan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian tidak berulang,
Artinya proyek itu tidak akan berulang-ulang di periode yang sama akan terjadi proyek itu kembali, tidak. Bukan seperti di kegiatan di faktori atau pabrik itu yang kegiatannya selalu rutin, mulai dari pagi sampai siang, rutin pagi sampai siang. Kalau di proyek enggak, bisa jadi satu kegiatan proyek itu di dalam satu hari pekerjaan yang dilakukan atau rutinitasnya juga berbeda. Kemudian di dalam proyek itu selalu mempunyai tahapan, ada planning, design, dan construction. Oke. Nah, perencanaan, kemudian desain, kemudian pelaksanaan itu tahapan-tahapan yang selalu lazim digunakan dalam proyek. Kemudian pola kegiatan tertentu, artinya tadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kegiatannya bervariasi. Ada pekerja yang merasakan A, ada pekerja yang melakukan pekerjaan B, ada pekerja yang melakukan pekerjaan C. Artinya variatif. Dalam satu proyek itu pekerjaannya variatif, terdiri dari berbagai macam kegiatan pekerjaan. Kemudian sumber daya manusia tertentu dan terbatas. Kenapa harus terbatas? Karena kalau terlalu banyak juga nggak efektif. Ya, Anda sesuai dengan rencana, dengan waktu yang sudah ditentukan juga tidak baik. Kekurangannya juga tidak baik. Kemudian punya nilai atau spesifikasi tertentu. Artinya kualitas dari produk yang digunakan dalam proyek itu sudah ditentukan. Oke, jadi tidak selalu proyek itu spesifikasinya selalu berada pada satu satu spesifikasi yang sudah harus A, harus B, harus C. Ya, bisa jadi spesifikasi itu akan berubah di tempat proyek yang berbeda. Tidak selalu proyek itu selalu menggunakan kategori A, di proyek satunya juga kategori A. Bisa jadi berubah, berbeda karena sesuai dengan kebutuhan dan desain. Oke, kemudian lanjutkan. Manajemen proyek itu adalah proses teknik atau seni untuk mencapai tujuan atau sasaran proyek secara optimal melalui aktivitas perencanaan. Tadi aktivitas yang sudah saya sampaikan, kemudian pengorganisasian atau organizing, kemudian menggerakkan atau operating, kemudian pengendalian atau controlling dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, baik itu keuangannya atau finansialnya, kemudian manusianya, SDM-nya, kemudian peralatan yang digunakan, material, teknologi yang mungkin dipakai atau jaringan dan pasar dalam kurun waktu secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen proyek salah satunya adalah satu, menentukan tujuan proyek. Kita punya tujuan, proyek itu punya tujuan, punya goal, kita punya arah. Kemudian mengelola ruang lingkup batasan. Proyek itu mempunyai ruang lingkup dan batasan. Tidak bisa kita mengerjakan sebuah proyek tanpa ruang lingkup dan batasan, karena semuanya sudah dibatasi tadi oleh apa tadi? Uang, dana, peralatan, material, jaringan, pasar. Karena kita membutuhkan kegiatan proyek itu sudah efektif dan efisien. Nah, termasuk mengelola waktu sama. Ada timeline yang harus kita capai, setiap progresnya, setiap minggunya, setiap bulannya. Progres-progres itulah nanti akan menjadi bantuan bagi seorang manajemen proyek atau manajer proyek untuk membuat laporan secara simultan. Kemudian mengelola biaya. Dalam proyek itu kan biasa sekali, tidak semua proyek itu uangnya harus dihidupkan semuanya. Kadang-kadang berbeda dengan pembayaran secara bertahap. Nah, maka manajemen proyek digunakan untuk mengelola agar keuangan dari pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan kontrak proyek itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan sesuai dengan perencanaan. Maka kita bisa mengelola biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian mengelola sumber daya. Mengelola sumber daya itu salah satunya adalah sumber daya manusia. Siapa saja yang terlibat, baik dari staf administrasi proyek, mulai dari keuangan, mulai dari para pekerja teknik, engineer, site manager, project manager, pekerja, atau bahkan mungkin
para pembantu pekerja atau kuli bangunan bisa bekerja dengan baik sesuai dengan arahan yang sudah ditentukan. Kemudian mengelola resiko. Apa resiko? Ya, mengelola resiko itu sesuatu yang punya dampak atau akibat. Resiko tidak selalu negatif. Resiko bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, kita kelola resiko-resiko itu agar tidak terjadi kerugian dalam pekerjaan pelaksanaan proyek. Kemudian kita lihat di manfaat manajemen proyek, pasti efisien. Sesuatu yang kita kelola pasti efisien. Apa efisien? Sesuatu yang bisa sesuai dengan volunya, sesuai dengan harapan. Kemudian kontrol yang lebih baik pasti dengan sesuatu yang di-manage, dikelola, kita akan mendapatkan segala sesuatunya terkontrol, terjangkau, ya, termonitor. Kita bisa mengetahui pekerjaan kita ini sudah overtime atau belum. Kita bisa mengetahui keuangan kita ini mampu atau tidak menjangkau pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Itu fungsi kontrol. Kemudian meningkatkan kualitas. Dengan melakukan penggunaan manajemen proyek, maka akan terjadi peningkatan kualitas. Hubungannya bagaimana? Kalau waktu itu terlalu cepat, orang pekerja itu dipekerjakan terlalu cepat, maka kualitas yang dihasilkan juga tidak akan baik karena mereka tertekan oleh waktu. Makanya perlu dikontrol waktunya. Rasionalnya orang bekerja satu hari dapat sekian, ya kurang lebih sekian. Nah, itu yang kita pantau dan kita kontrol sehingga progres-progres yang terjadi dalam sebuah proyek itu bisa kita kontrol dengan baik dan kualitasnya pun juga tetap terjaga sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Kemudian meningkatkan produktivitas pasti karena dengan manajemen proyek kita bisa mengelola hasil-hasil pekerjaan setiap hari, kita bisa merencanakan pekerjaan-pekerjaan setiap hari sehingga produktivitas itu sesuai dengan harapan. Kemudian menekan resiko angka kecelakaan kerja dengan pekerja secara bekerja secara tertib, maka risiko-risiko yang akan terjadi dalam sebuah pekerjaan itu juga akan semakin berkurang atau mendekati titik minimal resikonya. Kemudian dengan manajemen proyek, koordinasi internal menjadi lebih baik. Komunikasi antar pekerja, antar karyawan, antar pimpinan itu terjadi komunikasi yang baik karena semuanya sudah ada jadwalnya atau timeline-nya, sehingga para pekerja atau orang-orang yang terlibat itu sudah mengetahui bagaimana proyek ini harus terselesaikan. Mungkin itu dari pengertian manajemen proyek. Oke, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara kategori proyek dan kategori non proyek. Ya, kita akan melihat perbedaan secara ringkas. Ya. Mari kita lihat dari poin pertama dari kegiatan proyek, dinamis dan rutin. Tadi di awal section saya sampaikan bahwa di proyek itu pekerjaannya itu dinamis berubah-ubah. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan planning, sesuai dengan rencana-rencana yang memang tidak bersifat rutin. Dari kegiatan proyek saya pastikan dinamis dan non tidak tetap. Nah, kalau kegiatan non proyek itu pasti berulang dan rutin. Kalau Anda melihat orang-orang bekerja di pabrik itu, apa yang dipekerjakan, apa yang dilakukan pekerjaannya selalu bersifat rutin, rutinitasnya sama. Kalau dia pegang mesin jahit, dia mulai dari pagi sampai siang dia selalu pegang mesin jahit. Kegiatannya terus berulang-ulang sama. Oke, itu kegiatan non proyek. Sekarang kegiatan proyek siklus relatif lebih pendek. Nah, oke, kenapa? Dibatasi oleh waktu. Nah, kalau kegiatan non proyek berlangsung dalam waktu yang relatif panjang, tempatnya ya di situ, waktunya ya di situ, kegiatannya di situ, bahkan bisa bekerja mulai pagi sampai pagi sampai pagi dan terus menerus seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, intensitas kegiatan dalam proyek dalam periode tertentu cenderung berubah. Intensitasnya kegiatan dalam periode tertentu cenderung berubah. Jadi bisa jadi minggu ini kita intensitas mengerjakan X, minggu depan mengerjakan Y, kan gitu.
selalu berubah-ubah. Kemudian rutinitas kegiatan relatif sama dan tidak berubah untuk non proyek, berlawanan, selalu berlawanan. Proyek dan non proyek selalu berlawanan. Artinya kegiatannya yang non proyek itu kegiatan yang hampir sama, tidak berubah, hanya itu saja, kegiatannya itu saja. Orang yang tekan QC quality control ya dia akan melakukan quality control, dan yang di quality control ya itu saja, tempatnya di situ aja. Mungkin akan berubah, cenderung menetap. Kegiatan pekerjaan selalu didasarkan pada jadwal dan anggaran yang telah ditentukan. Kemudian sumber daya yang diperlukan berubah-ubah, baik kualitas maupun volumenya. Itu proyek. Tapi kalau dalam kegiatan proyek, sumber daya dan volume serta kualitas relatif konstan atau tetap, orangnya yaitu itu saja. Oke, akan kita lihat setelah ini, kita rangkai sesi berikutnya yaitu oke. Nah ini proses manajemen proyek. Oke, kita inisiasi atau biasa proses manajemen proyek ini biasa orang mengatakan siklus proyek. Oke. Dari mana proses manajemen proyek atau siklus proyek itu dimulai? Tentu yang pertama adalah ini, inisiasi. Tahap awal dari sebuah proyek di mana tujuan proyek ditetapkan, kebutuhan serta pemangku kepentingan proyek teridentifikasi. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Nah, turun dari inisiasi turun ke perencanaan. Bagaimana kita membuat rencana proyek yang sudah kita tetapkan tujuannya tadi. Makanya kita membuat proses pemilihan. Satu, proses pemilihannya, tempatnya di mana, lahannya di mana, lokasinya di mana, kemudian penentuan tujuannya. Bagaimana proyeknya bisa sesuai dengan harapan dari proses inisiasi tadi bisa berjalan. Kemudian strateginya untuk mewujudkannya. Kemudian sasaran, mungkin juga prosedur standar atau kriteria yang digunakan. Maka di perencanaan juga harus ditentukan di awal, oke? Agar semua yang sudah direncanakan tadi secara biaya dan waktu yang sudah ditetapkan dapat terwujud. Jadi semua hal wajib direncanakan sedetail mungkin. Kemudian yang berikutnya ketiga adalah pelaksanaan atau eksekusi atau doing. Nanti kita bisa memahami tentang apa sih yang harus kita laksanakan, siapa saja sih yang harus kita waktunya bagaimana, biayanya bagaimana, semuanya disusun dengan baik, mulai dari berupa mungkin mulai dari waktu, spesifikasi, supplier akan kita tentukan, kita kerjakan dengan rundown timing yang sudah kita siapkan, termasuk alat apa saja yang kita gunakan nanti sudah sudah bisa kita identifikasi dan bisa kita laksanakan. Kemudian pengawasan, apakah proses dalam sebuah manajemen proyek itu membutuhkan pengawasan? Tentu proses pengawasan melibatkan pemantauan kinerja proyek secara berkala untuk memastikan bahwa proyek sudah sesuai dengan rencana. Yang terakhir adalah dalam siklus proyek atau siklus manajemen proyek itu kita mengenal closing atau penutupan. Karena tadi saya katakan proyek selalu punya awal dan selalu punya akhir. Nah, di tahap akhir inilah menentukan sekali. Karena tahap akhir dalam manajemen proyek di mana proyek dinyatakan resmi itu atau selesai. Nah, dalam proses-proses siklus yang tadi kita sampaikan, maka kita akan mengenal namanya PDCA atau Plan Do Check Action. Ya. Ini sebuah sirkulasi bulat, jadi selalu ada perencanaan, ada itu kegiatan, cek itu melakukan evaluasi atau kontrolin, action itu adalah pengawasan. Ya. Jadi Plan Do Check Action itu menjadi upaya terakhir bagi kita untuk membuat skala prioritas. Skala prioritas pekerjaan. Semua pekerjaan dalam proyek itu penting. Semua pekerjaan atau rincian pekerjaan dalam sebuah proyek itu penting. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan proyek yang harus kita buat perencanaan. Karena dalam proyek itu ada pekerjaan pendahulu,
Oke, ada pekerjaan kamu kemudian tidak bisa pekerjaan itu dilaksanakan dalam satu waktu yang bersama-sama. Pekerjaan fondasi dalam sebuah bangunan tentu harus menjadi pekerjaan yang bersama sebelum memikirkan pekerjaan pasangan atau pasangan jenis. Nah, disinilah kita ditugaskan, kita belajar tentang manajemen proyek, tentang upaya kita membuat perencanaan skala prioritas. Mana yang penting, mana yang penting dan mendesak, mana yang tidak mendesak tapi penting, dan mana yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, di dalam mata kuliah ini kita nanti ada 16 kali pertemuan. Oke teman-teman ya, 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka, ada 1 UTS, ada 1 UAS ujian akhir semester. Nah, juga ada tugas yang harus nanti harus dikerjakan ya, karena itu bagian dari proses penilaian akhir. Tidak ada kegiatan pembelajaran pada proses manajemen proyek atau pada mata kuliah manajemen proyek. Mungkin itu yang nanti akan kita pahami dan akan kita sampaikan secara personal. Dari saya mungkin ada pertanyaan yang mungkin perlu disampaikan ke saya. Kira-kira apa sih tujuan dari penggunaan manajemen proyek? Oke, monggo. Ya. Pertama, mengelola waktu. Kedua, mengelola biaya. Ketiga, mengelola sumber daya. Oke, baik, betul sekali. Apa sih manfaat dari manajemen proyek? Saya Pak, manfaat dari manajemen proyek adalah efisiensi, mengelola resiko, dan kontrol yang lebih baik. Nah pertanyaannya, tolong sebutkan 2 saja ciri-ciri kegiatan pekerjaan yang masuk dalam kategori pekerjaan proyek. Siapa bisa? Saya Pak, yaitu dinamis dan non-rutin dengan waktu yang relatif pendek. Kira-kira nih, jadi kegiatan pekerjaan yang non-proyek, sebutkan 2 saja. Yang pertama itu berulang dan rutin, sedangkan yang kedua relatif waktunya panjang. Oke, baik. Ada kata-kata penyemangat yang mungkin perlu Anda pelajari. Anda pahami bahwa belajar itu tidak hanya sekedar membaca data fakta, tapi belajar itu melatih pikiran kita untuk berpikir. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran untuk mata kuliah manajemen konstruksi pada program studi jurusan Teknik Sipil Universitas Sunan Giri, Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadikan bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.